Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di SMA Negeri 18 Jakarta, Tanjung Priuk. Sekolah yang berlokasi di sudut Tanjung Priuk, di lingkungan padat penduduk dengan segala permasalahan sosialnya. Salam jumpa. Saya Pak Adriansa, Kepala SMA Negeri 18 Jakarta. SMA 18 Jakarta terletak di sudut Tanjung Priuk, wilayah Jakarta Utara, yang padat penduduknya dengan berbagai macam latar belakang, suku, agama, dan budaya. Wilayah padat penduduk dengan rata-rata tingkat ekonomi menengah ke bawah, interaksi warga yang dinamis dengan tuntutan kehidupan menjadikan wilayah ini syarat masalah-masalah sosial, termasuk di dalamnya masalah narkoba dan tindak kekerasan. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2023, SMA 18 Jakarta mengalami penurunan menyangkut rokok, narkoba, dan tindak kekerasan sebesar 9,39%. Maknanya, iklim keamanan sekolah yang di dalamnya menyangkut masalah narkoba dan bullying harus dibenahi. Sekolah sejatinya adalah oase tempat peserta didik yang merasa nyaman dan aman, terutama dari masalah penyalahgunaan narkoba dan tindak kekerasan atau bullying. Untuk itu saya mengambil kebijakan tentang gerakan bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua, yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan bullying. Tantangan terbesar adalah mindset warga sekolah terhadap tindak kekerasan atau bullying yang bersifat permisif, yang menganggap kasus-kasus perundungan adalah hal kenakalan biasa dan menganggap interaksi bercanda. Untuk narkoba, pencegahan dan penanggulangan tindak tidak komprehensif dan berkesinambungan. Padahal bahaya narkoba itu bahaya yang terus-menerus dan tersembunyi. Penanganan kasus hanya bersifat hukuman dan administratif. Tidak ada pendekatan-pendekatan yang holistik dan gerakan bersama dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Belum ada kampanye-kampanye secara masif dan berkesinambungan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru bersama OSIS tentang sekolah yang aman dan nyaman, yang bersih dari tindak kekerasan atau bullying dan anti narkoba. Setidaknya ada 6 aksi yang dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan. Yang pertama, melakukan edukasi yang berupa seminar dan workshop tentang pencegahan dan penanganan bullying dan penyalahgunaan narkoba, bekerjasama dengan BNN, kepolisian, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, dan KPAI, serta institusi lainnya. Karena memang kemarin permintaannya seperti itu. Oke, mungkin sebagai Oke, jadi saya yakin di sini teman-teman semua udah pernah mendapatkan. Nah, tadi seperti Bapak sampaikan, Nyonya akhirnya sekarang di beberapa hal justru memutuskan pilihannya menekan potensi atau menjadi tidak Yang kedua adalah pembuatan prosedur operasional standar atau POS dalam mencegah dan menangani bullying dan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Yang ketiga, membentuk Satgas Anti Narkoba dan Bullying yang terdiri dari guru dan siswa, dan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan TPPK di lingkungan sekolah, yang melakukan kampanye dan sosialisasi ke kelas-kelas tentang sekolah aman dan nyaman yang bersih dari bullying dan penyalahgunaan narkoba, serta membuat portal pengaduan
baik secara online dan non-online atau melalui telepon. Selanjutnya ada zat adiktif, bahan lain yang tidak termasuk narkotika dan psikotropika, namun bisa menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi bagi penggunanya. Zat adiktif itu misalnya umumnya itu kalau yang sering bisa kalian temui itu seperti rokok. Nah, rokok itu juga termasuk zat adiktif karena Kamu mengalami dan melihat tindakan pembulian dan penyalahgunaan narkoba di SMA Negeri 18 Jakarta. Kamu dapat mengadukannya dengan menghubungi nomor berikut atau melakukan scan barcode. Caranya sangat mudah. Kamu scan dulu barcode-nya. Di sini sudah tertera form pengaduan tindak kekerasan atau bullying atau bahkan penyalahgunaan narkoba. Kamu tinggal mengisi semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, kemudian mengirimkannya. Mudah bukan? Bye-bye. Terima kasih. Yang keempat, menjadikan lingkungan sekolah kaya teks dengan spanduk, poster, flyer yang berisi anti narkoba dan anti bullying, yang diletakkan di sudut-sudut strategis lingkungan sekolah. Yang nomor 5, mengadakan training of trainer (TOT) untuk guru dan siswa dalam komunitas, satgas, dan duta sekolah tentang sekolah aman dan nyaman untuk semua yang bersih dari tindak kekerasan dan penyalahgunaan narkoba. Yang keenam, gerakan sekolah aman dan nyaman untuk semua dengan edukasi dalam aktivitas literasi dan konten dan konteks anti-bullying dan narkoba. Dan kampanye melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang dilakukan berkesinambungan terus-menerus. Gerakan bersama ini juga melibatkan perpustakaan untuk menyiapkan buku-buku tentang pencegahan bullying dan penyalahgunaan narkoba. Kami dari Karate SMA Negeri 18 Jakarta sepakat menyatakan stop bullying dan anti narkoba. Merupakan generasi anti narkoba. Itu upaya kami untuk mencapai generasi emas Indonesia. Maka dari itu, stop bullying dan narkoba. Karya 18 Jakarta, stop bullying and narkoba. Saya selaku Ketua Komite SMA Negeri 18 mendukung penuh dengan adanya program tersebut. Menurut Ibu sebagai orang tua murid ya, kebetulan sekarang bertugas sebagai komite sekolah. Ya. Program ABDN ini program yang bagus. Awalnya dikira bercanda, taunya yang dikatain, yang di korbannya itu merasa tersakiti kayak.
Hasil refleksi berupa survei tentang sekolah aman dan nyaman yang bersih dari bullying dan narkoba di SMA 18 Jakarta menunjukkan bahwa kebijakan tersebut ada kurangnya, sekitar 20% menjawab ada kurangnya, dan 80% menyatakan bahwa sudah baik. Kemudian tentang kampanye, edukasi, dan sosialisasi sekolah aman dan nyaman bagi semua yang bersih dari narkoba dan bullying, 92% menyatakan efektif untuk bisa mencegah perbuatan-perbuatan bullying dan penyalahgunaan narkoba di SMA 18 Jakarta. Hasil rapor pendidikan SMA 18 Jakarta pada tahun 2024 tentang iklim keamanan sekolah naik 6,3 poin dari skor 74,31 pada tahun 2023 menjadi 80,61 pada tahun 2024. Dampak yang diharapkan dari program tentang sekolah aman dan nyaman bagi semua yang bersih dari narkoba dan bullying adalah dapat membentuk karakter warga sekolah yang tanggap dan peduli terhadap permasalahan narkoba dan tindak kekerasan atau bullying. Berikutnya adalah terciptanya iklim sekolah yang aman dan nyaman bagi semua yang bebas dari narkoba dan tindak kekerasan. Yang berikutnya adalah terciptanya suasana lingkungan sekolah menjadi lingkungan belajar yang sehat dengan hubungan sosial yang ramah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Program sekolah aman dan nyaman bagi semua yang bersih dari bullying dan penyalahgunaan narkoba telah didiseminasikan baik di dalam sekolah melalui komunitas belajar sekolah dan juga telah didiseminasikan melalui forum MKKS kepala-kepala sekolah SMA baik negeri dan swasta se-Jakarta Utara 1, dan juga telah didiseminasikan melalui forum kepentingan BPMP, Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah penggerak Angkatan 2 se-Jakarta.